istrinya, sahabatnya, saudara-saudaranya, terus berkembang. Ketika Rasulullah SAW meninggal, jumlah umat Islam saat itu diperkirakan oleh para ulama sejarah kurang lebih hanya sekitar 500.000 orang. Di angka 500.000 ini didapat dari jumlah sahabat Rasulullah SAW. Yang disebut dengan sahabat itu adalah orang yang bertemu Rasulullah dan dia masuk Islam, meninggal dalam keadaan Islam. Biografi 500 sahabat ini ada semuanya. Jadi kalau berbicara tentang hadis dan sebagainya, semua lengkap. Jadi jumlah 500.000 orang itu, bandingkan dengan statistik zaman itu, yang menurut para ahli sejarah, ketika Rasulullah SAW hidup, jumlah penduduk manusia tidak lebih dari sekitar 150 juta. Berarti perbandingannya 150 juta umat manusia saat itu dengan kaum muslimin 500.000. Dalam kurun waktu ya 1.400 tahun lah kurang lebih, kita menyaksikan hari ini perbandingannya sudah 1:5. Dan ke depan, sebagaimana diberikan oleh Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya agama Islam ini akan memasuki setiap rumah yang ada di dunia, baik rumah besar, rumah kecil, rumah mewah ataupun ya rumah sederhana. Bidil dalilin atau bisi dari kata Rasulullah, baik dia itu dengan bi'izzi azizin, dengan kemuliaan orang-orang yang mulia ataupun dengan kehinaan orang-orang yang hina. Jadi kata Rasulullah, sesungguhnya urusan agama ini akan masuk ke seluruh dunia, kama balagul lail wan nahar, sebagaimana sampainya siang dan malam. Siang dan malam itu menyentuh seluruh lapisan dunia. Tidak ada dunia ini yang tidak tersentuh oleh siang dan malam. Bi'izzi azizin aw bidil dalil, kata Rasulullah. Dengan kemuliaan orang-orang yang mulia atau dengan kehinaan orang-orang yang hina, Islam itu akan sampai. Maka kita melihat bahwa sesungguhnya prediksi Rasulullah SAW ini, kalau kita saksikan hari ini menunjukkan sebuah fenomena yang dahsyat, yang luar biasa, dan kita beriman sepenuhnya dengan hadis-hadis Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya umat Islam ini akan memberikan peranan sebagaimana fungsinya yang disebutkan dalam Al-Quran, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Fungsi manusia itu sebagai khalifah. Khalifah itu artinya menggantikan peranan Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan dunia. Tapi memang hal-hal semacam ini kalau kita lihat, berbicara kualitas, dan kita pun berbicara kuantitas. Kuantitas umat Islam secara keseluruhan masih belum menggembirakan. Kalau berbicara kualitas secara keseluruhan, karena boleh kita katakan kalau misalnya orang-orang berbicara tentang dunia ketiga atau dunia muslim yang terbentang dari mulai Maroko sampai Merauke. Maghrib itu artinya Maroko ya. Di sebelah barat, paling barat dunia Islam itu adalah Maroko. Paling timurnya Merauke ya, Indonesia. Jadi Indonesia berada paling timur. Yang paling baratnya dunia Islam itu ya di sana. Nah, kita lihat bahwa umat Islam secara kualitas ya, mereka belum memberikan kontribusi yang signifikan secara umum. Walaupun secara personal, secara individu, banyak tokoh-tokoh umat Islam yang bermunculan dan mereka diakui peran sertanya ya, di tengah kehidupan bermasyarakat secara umum lebih besar. Nah, berkenaan dengan hal ini, ada hal yang menarik yang mungkin harus juga menjadi perhatian kita, bahwa sesungguhnya pertarungan peradaban ini, sebagaimana sunnatullah yang Allah berikan kepada umat manusia, dia akan naik turun, pasang surut. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, kata Allah, bahasa Al-Qur'annya. Demikianlah hari-hari itu kami pergulirkan di antara umat manusia. Setelah Rasulullah SAW meninggal, digantikan oleh Khulafaur Rasyidin, kemudian digantikan oleh para khilafah dari Bani Umayyah, walaupun kemudian namanya
mereka ada yang menyebutkan walaupun namanya khilafah atau khalifah Amirul Mukminin digantikan oleh Bani Umayyah, kemudian Bani Abbasiyah dan seterusnya, sampai dalam kurun waktu sekitar 800 tahun umat Islam memberikan peranan luar biasa, baik dari sisi politik, ekonomi, budaya, sehingga pada kurun waktu inilah kita menyaksikan bagaimana justru bahasa Al-Quran atau bahasa Arab itu menjadi bahasa dunia internasional. Jadi orang-orang di Barat itu kalau mereka disebut intelek, kalau ngomong di depan mukadimahnya pakai bahasa Arab. Kenapa? Karena itulah bahasa internasional saat itu. Dimana dalam kurun waktu 800 tahun ketika umat Islam memberikan pencerahan pada peradaban dunia Barat masih berada dalam kondisi kegelapan. Mereka masih berseteru antara gereja dengan para intelektual dan umatnya. Contohnya misalnya bersikukuh tentang bagaimana bumi ini, kalau menurut fatwa gereja saat itu, dia seperti sebuah tempat yang datar, kemudian nanti ada ujungnya. Jadi kalau ketemu di sana jatuh. Salah seorang ilmuwan Galileo Galilei yang menyebutkan bahwa dunia ini bulat, dia dihukum. Ada sebuah majelis namanya inkuisisi. Jadi setiap orang-orang yang menentang gereja dihukum di sana, di inkuisisi. Pernah kurang lebih 10 tahun yang lalu itu ada sebuah pameran di London kalau tidak salah tentang alat-alat yang dulu dipergunakan oleh gereja untuk inkuisisi orang-orang yang menentangnya, yang disebut dengan heretis, orang-orang kafir. Nah, dunia Barat saat itu sedang berada dalam kondisi kegelapan, umat Islam sudah berada dalam kondisi yang terang benderang. Tapi kemudian sunatullah berlaku, terjadi kemunduran dari mulai datangnya pasukan Tartar, sehingga saat itu salah satu pusat peradaban di Baghdad hancur. Tartar ini dalam sejarah memang orang-orang yang kejam. Genghis Khan itu katanya kalau mereka masuk ke sebuah tempat, mereka menghanguskan seluruh apa yang ada di sana, bukan hanya membunuh manusia, binatang-binatangnya dibunuh, pohon-pohonnya dihancurkan, di bumi hanguskan, betul-betul bumi hangus. Bahkan salah seorang sejarawan mengatakan ada seorang wanita Tartar itu ketika dia masuk di sana mengumpulkan 100 orang laki-laki, yang ke-100-nya disembelih satu-satu oleh dia. Itu wanitanya. Bagaimana kekejaman saat itu Genghis Khan dengan bala tentaranya menghancurkan seluruh apa yang ada. Tapi ternyata sejarah berbicara lain. Kalau kata Ibnu Khaldun, salah seorang pakar sejarah Muslim, beliau mengatakan bahwa ternyata ketika Tartar itu masuk dengan peradaban yang rendah, tadi kan jelas kelihatan tidak menghargai ilmu, tidak menghargai peradaban, semua dihancurkan. Tapi generasi ketiganya Timur Leste itu, salah seorang penguasa Tartar, dia masuk Islam. Ini menunjukkan bahwa ternyata peradaban Mongolia atau peradaban Tartar yang rendah akhirnya kalah dengan peradaban Islam yang sudah luhur. Ini berbicara tentang peradaban. Walaupun sebagian orang mengatakan ya bisa saja orang-orang Tartar itu mereka masuk Islam tidak sepenuhnya. Tapi sejarah membuktikan bahwa akhirnya mereka pun banyak yang masuk Islam. Begitu juga kemudian di Spanyol. Dunia Islam di Spanyol setelah 800 tahun lebih mereka di sana terjadi mobilisasi besar-besaran dari kerajaan-kerajaan Kristen saat itu, akhirnya terusir. Sebenarnya sunatullahnya Rasulullah SAW berikan jaminan bahwa umat Islam itu tidak akan pernah kalah. Lalu kekalahan itu dari mana? Kekalahan itu bukanlah dari kuatnya musuh, tetapi justru kekalahan yang paling besar adalah kekalahan dari individu umat Islam itu sendiri, kelemahan mereka. Sebab saat itu kaum muslimin yang berada di Spanyol dengan peradaban yang hebat dan luar biasa, ternyata mereka dirundung konflik internal, perebutan kekuasaan di antara anak-anak penguasa, sehingga akhirnya dalam kondisi yang lemah itulah kemudian mereka terusir, sehingga akhirnya mereka terusir sama sekali lepas dari sana, dari Spanyol. Nah, hari ini kita menyaksikan bahwa umat Islam walaupun secara jumlah besar, tetapi mereka belum memiliki posisi yang menggembirakan dalam kualitas. Tetapi Bapak yang jemaah berbahagia,
ini sebenarnya adalah sebuah hukum alam, sebuah hukum kausalitas. Hukumnya hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat. Jadi ketika kita lemah, fisik kita lemah, ya, tidak perlu penyakit yang besar-besar yang melawan kita. Kita keluar malam saja masuk angin, udah ya, jatuh, fisik kita lemah. Tapi ketika fisik kita kuat, kita bisa menghadapi berbagai macam penyakit. Makanya kata para ahli itu sebenarnya pengobatan yang paling baik adalah bagaimana memperkuat daya tahan tubuh terhadap penyakit. Prinsipnya seperti itu. Nah, jumlah umat Islam hari ini walaupun besar dan sekarang ini belum memuaskan, tetapi para ahli atau para cendekiawan dari negeri barat, mereka tetap memprediksi bahwa umat Islam ini jangan dianggap tengah. Pada tahun 61 kalau tidak salah, ada seorang peneliti di Mesir. Peneliti ini seorang orientalis, namanya Paul Smith. Paul Smith ini dibiayai oleh Inggris untuk melakukan kajian di sepanjang daratan Afrika, Mesir, Sudan, Maroko dan sekitarnya. Hasil kajian dia selama bertahun-tahun itu kemudian dibukukan dalam sebuah buku dan diberi judul Al-Islam Quwwatul Ghad, Islam Kekuatan Masa Depan. Jadi Paul Smith ini menulis sebuah buku itu tahun 61. Saat itu masa kolonialisme sedang masuk pada era baru. Penjajahan sedang masuk pada era baru. Sebab penjajahan secara fisik sudah hampir berakhir. Dunia muslim sudah mulai merdeka, walaupun belum sepenuhnya. Jadi Indonesia mulai merdeka, kemudian negara-negara di Afrika mulai merdeka, negara-negara di sebagian Asia mulai merdeka. Nah, bagaimana pasca kemerdekaan? Ini pemerintah Inggris, kerajaan Inggris sengaja membayar Smith itu untuk melakukan penelitian. Hasil penelitian itu dalam sebuah buku. Saya pernah baca bukunya. Jadi bukunya Al-Islam Quwwatul Ghad. Kata dia, Islam itu kekuatan masa depan. Kenapa? Karena ada 3 hal yang menurut Paul Smith merupakan kekuatan besar bagi umat Islam. Yang pertama, kata dia, Islam sebagai ajaran agama sendiri, dia merupakan sebuah kekuatan. Banyak orang-orang yang datang kepada Islam mencoba untuk menghancurkan Islam, tapi malah dia yang tertentang. Bahkan dia yang kemudian menjadi Muslim, Islam. Itu banyak kisah. Di negeri-negeri barat tidak sedikit orang-orang yang datang mengkaji Al-Quran, ingin menghancurkan Al-Quran, ingin merubah umat Islam melalui kitab sucinya. Justru bukannya dia berhasil, tapi malah dia yang kemudian menjadi seorang Muslim. Itu tidak sedikit. Kata dia, ajaran Islam sebagai agama sendiri itu adalah sebagai sebuah kekuatan. Kemudian yang kedua, kata Paul Smith, kekuatan umat Islam itu ada pada jumlahnya yang begitu besar. Sumber daya manusia, sumber daya umat Islam yang demikian besar, kata dia, yang tersebar di mana-mana, itu adalah potensi besar. Kalau mereka ingin bangkit, kalau mereka ingin bangun, itu berbahaya. Kemudian yang ketiga, kata Paul Smith, potensi sumber daya alam yang ternyata Allah takdirkan disebar di seluruh dunia Islam. Nah, kalau 3 hal ini, kata Paul Smith, menyatu, maka tumbuhlah kekuatan dahsyat bangkitnya umat Islam. Kata dia begitu. Sampai hari ini membuat rekomendasi kepada pemerintah Inggris agar mewaspadai kajian-kajian keislaman. Jadi kalau ada orang belajar Islam, kata dia, yang benar itu diwaspadai. Jadi gimana caranya? Caranya dibuat sebuah mainstream baru, sebuah arus besar baru, menyesatkan umat Islam dalam ajaran agamanya. Jadi itu ada proyeknya. Jadi jangan heran kalau misalnya kita mendengar Ahmadiyah itu pengikutnya tidak banyak, tapi mereka punya sumber finansial yang sangat besar. Kenapa? Karena disupport oleh orang-orang yang pemerintahan Inggris. Kelahiran Ahmadiyah tidak bisa lepas dari Inggris. Dan sampai sekarang pusat pemerintahan pusat khalifahnya Ahmadiyah itu adanya di London. Jadi Ahmadiyah ini memang disupport 100%. Kalau kita buka channel TV, terus kalau pakai parabola, salah satu siaran yang 24 jam nonstop itu siarannya Ahmadiyah. Jadi Ahmadiyah ini memang sengaja dibesarkan. Jadi kalau misalnya ada aliran sesat, ada yang kira-kira bisa menyesatkan umat Islam, pasti dunia barat akan mendukung. Pasti didukung. Kenapa? Karena rekomendasi dari Paul Smith tadi, yang harus diwaspadai orang Islam belajar Islam yang benar. Kemudian yang kedua, jumlah umat Islam yang besar. Jumlah umat Islam yang besar ini, itu ibaratnya kalau kata salah seorang ulama, dia seperti deretan angka 0. Angka 0 ini tidak punya nilai
tidak akan punya nilai kecuali di depannya ada angka 1, gitu Pak ya. 0 ada 10 nih, dia tidak ada nilainya apa-apa, kecuali ada angka 1 di depannya, baru akan memiliki nilai lebih. Angka 1 itulah para calon-calon pemimpin. Jadi umat ini kan tergantung pemimpin. Pemimpin itu simbol. Pemimpin itu adalah simbol. Maka oleh karena itu kita akan melihat bahwa sesungguhnya sejauh mana umat ini mampu melahirkan kepemimpinannya, maka di sana umat itu akan naik. Tapi ketika umat itu mandul dalam melahirkan kepemimpinannya, dan ini harus kita bedakan pemimpin dengan ketua. Kalau ketua itu kan jabatan struktural, ketua. Ya. Kalau pemimpin itu adalah sebuah sifat kepemimpinan. Orang yang siap dan mampu memimpin. Maka mereka adalah sifat-sifatnya. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Ada 3 sifatnya. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Dia akan merasakan betul penderitaan umat. Kemudian itu harisun 'alaikum, punya dedikasi yang tinggi. Bil mu'minin raufur rahim, punya sifat rauf dan rahim, berkasih sayang. Itu sifatnya. Pemimpin akan. Nah, hari ini alhamdulillah kita cukup bersyukur karena ternyata geliat umat Islam luar biasa, termasuk kalangan-kalangan kelas menengah ke atas. Kalau kita mencermati tahun 80-an itu jarang pengajian-pengajian di perkantoran. Tapi ternyata sudah mulai awal 90-an itu sudah mulai banyak pengajian. Artinya apa? Kelas menengah orang-orang yang terdidiknya di kalangan umat Islam mulai merasakan kesadaran bahwa kita berislam ini bukan hanya sekedar warisan orang tua, tapi sebagai sebuah pilihan. Dulu orang, kenapa Muslim? Kenapa Islam? Orang tua saya Muslim. Kenapa sholat? Ya ikut saja. Kenapa puasa Ramadan? Tapi bagaimana merubah paradigma bahwa sebagai Muslim itu bukan hanya sekedar agama keturunan, tapi sebagai sebuah pilihan? Ini adalah sebuah hal yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, sumber daya manusia, sumber daya alam yang tersebar di berbagai belahan penjuru dunia. Itu kurang lebih analisa Paul Smith. Nah sekarang kita melihat bagaimana kondisi real umat Islam hari ini. 2 tahun belakangan ini kita menyaksikan sebuah fenomena yang disebut dengan Arab Spring, musim semi Arab. Diawali dari Tunisia, kelompok-kelompok menengah di sana kemudian melakukan pemberontakan dalam artian perlawanan terhadap rezim Ben Ali yang berkuasa sekian puluh tahun, hampir sama dengan Soeharto. Kemudian merembet ke Mesir, merembet ke Libya, merembet ke beberapa dunia Islam, beberapa negara yang selama ini negara-negara yang mayoritas Muslim itu ternyata para pemimpinnya, simbol negaranya itu dikuasai oleh orang-orang yang menjadi boneka-boneka barat. Jadi boneka barat. Sebuah kajian tahun 90-an awal 2000, riset salah seorang peneliti Indonesia menyatakan bahwa ternyata bantuan luar negeri Amerika ke dunia Timur Tengah paling besar itu diberikan kepada 2 negara. Yang pertama Israel dan yang kedua Mesir. Yang pertama Israel, yang kedua Mesir. Israel sebagai penjelmaan Amerika di Timur Tengah. Jadi orang-orang Israel itu biasanya mereka punya 2 keluarga negara, Israel dan Amerika, Israel dengan mana gitu, seperti itu. Biasanya gitu. Nah, kenapa Mesir yang jadi pilihan? Karena Mesir ini juga sebuah negara yang populasi penduduknya paling besar di Timur Tengah. Jadi negara-negara Timur Tengah itu jumlah penduduknya sedikit-sedikit, Pak. Tapi mereka kaya-kaya. Emirat itu mungkin sekarang jumlah penduduknya lebih banyak ekspatriat, banyak orang-orang asingnya daripada orang dalam negeri. Kenapa? Karena pembangunan di Emirat yang demikian dahsyat, gitu kan. Belum lagi mereka juga punya minyak dan sebagainya. Sekarang ini menurut para ahli, 80% perekonomian dunia itu beredar di sana. Uang itu paling banyak beredar di Emirat. Bintang-bintang Hollywood itu artis-artis di sana pasti punya cottage, punya rumah. Bangunan-bangunan yang mungkin kita lihat atau ada yang pernah umroh lewat ke Abu Dhabi. Ini luar biasa. Bagaimana menyulap padang pasir yang tandus jadi tempat-tempat wisata yang luar biasa. Memang pemimpinnya punya visi membangun, tetapi jangan dilupakan bahwa mereka ini
kalau hanya berpikir duniaan saja seperti itu. Berbicara Arab Saudi juga penduduknya sedikit. Yang paling besar adalah Mesir. Mesir itu paling besar penduduknya. Kemudian akar keislaman di Mesir cukup kuat. Maka akhirnya yang dipegang adalah militer yang sampai sekarang juga masih memiliki dominan dalam pemerintahannya. Disupport luar biasa pendanaan di Mesir. Jadi sumbangan atau katakanlah bantuan hibah dari pemerintahan yang paling besar itu Mesir. Oleh karena itu pemilu Mesir kemarin itu pertaruhan bagi dunia barat juga. Pertaruhan juga bagi dunia Islam atau negara-negara Muslim yang pemerintahannya menjadi boneka. Dalam artian ya, mereka ingin status quo. Kalau kita lihat barangkali gelombang demokratisasi di negeri-negeri Muslim ini di satu sisi memang memberikan harapan baru, tapi di sisi lain juga ini menjadi permasalahan baru. Mampukah mereka melewati ujian demokratisasi seperti ini? Kemudian kalau kita melihat dunia Muslim di Asia, yang paling besar menurutnya itu Indonesia. Kemudian setelah itu kalau bicara populasi ini ya Malaysia dan seterusnya. Kalau berbicara tentang penduduk di ASEAN ini sebenarnya yang paling besar setelah Indonesia adalah Burma atau Myanmar yang sekarang sedang ramai ya, kasusnya ada umat Islam Rohingya. Jumlah umat Islam di sana ada yang mengatakan 1 juta, ada yang mengatakan 3 juta. 3 juta ini besar sebenarnya. Tetapi karena penduduk mayoritasnya itu 90 juta, akhirnya jadi kecil. Sama seperti India. India itu jumlah umat Islamnya besar Pak, 100 juta. Tapi mereka minoritas. Karena jumlah penduduk India hampir 1 miliar. 900 juta sekian. Begitu. Kemudian para penjajah ini ketika dulu meninggalkan daerah jajahannya, mereka meninggalkan bom waktu yang nanti di suatu waktu akan menjadi ledakan. Contoh misalnya, ketika Inggris meninggalkan India itu kemudian terpecah menjadi 3. Ada India, ada Pakistan, kemudian ada lagi Bangladesh. Ini semua menyimpan bom waktu. Salah satu bom waktu antara India dan Pakistan sampai hari ini belum pernah berhenti adalah Kashmir. Kashmir ini penduduknya mayoritas Muslim, tapi berada di wilayah India. Ada lagi satu Kashmir yang ada di Pakistan, tapi mayoritas penduduknya bukan Muslim. Ini bom waktu yang dibuat. Sama seperti di Burma misalnya. Ketika ditinggalkan oleh Inggris, itu juga menyimpan bom waktu. Kalau di beberapa negara-negara yang di Indonesia sebenarnya dulu menurut sejarah yang saya baca, tadinya kemerdekaan Indonesia itu meluas sampai ke Brunei, sampai ke Malaysia. Katanya begitu naskahnya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kemudian akhirnya yang merdeka yang masuk Indonesia hanya Indonesia sekarang ini. Brunei tidak masuk, padahal Brunei kan negara kecil. Mungkin dibanding Jakarta juga masih banyak Jakarta penduduknya. Wilayahnya hampir sama, tapi negara yang kaya itu Brunei. Kalau lihat dari posisi geografisnya itu masuk Indonesia ya. Sebenarnya itu adalah salah satu bom waktu yang dibuat oleh pemerintah penjajah ketika meninggalkan daerah jajahannya, termasuk Timor Leste atau Timor yang sekarang sudah merdeka. Itu ada bom waktu yang sengaja disimpan oleh penjajah barat. Nah, kita melihat sesungguhnya satu hal yang harus menjadi yang tetap kita syukuri, bahwa ternyata geliat perkembangan Islam ini dari hari ke hari sudah semakin menggembirakan. Kalau kita melihat di Barat, justru di Barat ini sekarang agama yang paling pesat di Inggris, di Jerman, dan di sekian banyak negara Eropa justru Islam. Sebuah berita yang saya baca tadi pagi itu menyebutkan bahwa di London jamaah sholat zuhur jamaah sholat zuhur itu sudah meluber sampai ke jalan. Jamaah sholat zuhur. Jadi Islamic Center yang menampung jamaahnya tidak cukup menampung jamaah. Apalagi sholat Jumat itu belum berbicara sholat. Ini baru sholat 5 waktu. Ternyata semangat keislaman di kalangan mereka seperti itu. Bahkan Yusuf Qaradawi jauh-jauh hari mengatakan bisa jadi prediksi Rasulullah SAW mengatakan bahwa sesungguhnya ketika ditanya manakah yang lebih dulu akan dibebaskan, apakah Konstantinopel atau Romawi? Kata Rasulullah yang pertama adalah Konstantinopel, yang kedua baru yang pertama Persia, baru yang kemudian Konstantinopel.
Jadi Romawi dulu itu ada dua ya. Ketika zaman Rasulullah ada yang disebut dengan Romawi Timur, Romawi Barat. Romawi Timur itu Bizantium yang sekarang Konstantinopel, atau yang disebut Istanbul hari ini. Itu sudah dibebaskan. Tinggal Romawi Barat. Romawi Barat itu Roma yang sekarang. Kata Rasulullah, nanti semua akan tunduk kepada Islam. Itu mubasyirah dari Rasulullah SAW. Yusuf Qaradawi mengatakan ketika menafsirkan hadis ini, kata beliau, bisa jadi penaklukan Barat itu bukan dengan senjata, tetapi dengan ilmu pengetahuan. Artinya bisa jadi. Sebagaimana hari ini kita menyaksikan, ya, ternyata umat Islam di sana ya, luar biasa. Saya pernah diskusi dengan Pak Adian Husaini, beliau cerita waktu kembali dari London, gitu, berkeliling di Inggris dan di beberapa negara Eropa. Beliau menyaksikan sebuah pameran yang dibuat oleh Muslim Eropa, dan pameran ini dibuat dengan sedemikian canggih. Bagaimana di sana diperlihatkan tentang peradaban kegemilangan Islam. Di sana ditampilkan siapa penemu-penemu Muslim. Jadi penemu-penemu Muslim itu ditampilkan dengan berbagai macam prototipe penemuannya, yang selama ini mungkin banyak orang memanipulasi atau bahkan justru umat Islam sendiri tidak tahu bahwa penemu-penemu itu kebanyakan tadinya Muslim, tapi kemudian diklaim oleh Barat. Baru pada abad 19, pada abad 20, dunia Barat, ilmuwan-ilmuwan hari ini di dunia Barat sudah mulai memiliki perubahan. Mereka mau mengakui tentang jasa umat Islam dalam mentransformasi teknologi dan ilmu pengetahuan dari dunia timur ke dunia Barat. Dulu, sebelumnya mereka tidak mau mengakui, ilmuwan-ilmuwan yang dulu tidak mau mengakui itu. Tapi mulai abad ke-20, 21 ini, ilmuwan-ilmuwan Barat sudah banyak yang mengakui hal itu. Padahal diakui. Salah satu contohnya misalnya buku yang ditulis oleh Ibnu Sina Al-Qanun Fiddin, itu dipakai di Universitas Barat, di Fakultas Kedokteran ini sampai abad ke-19 masih dipakai. Jadi rujukan kedokteran yang paling hebat itu di dunia Barat sampai abad ke-19 adalah buku yang ditulis oleh seorang tokoh Muslim, Ibnu Sina, dalam bahasa mereka Avicenna biasanya disebut. Ibnu Khaldun, Ibnu Rushd, salah seorang tokoh filosof, mereka menyebutnya Averroes. Ibnu Rushd itu Averroes mereka menyebut. Ibnu Khaldun adalah para sejarawan, tokoh sosiolog yang diakui keilmuan di dunia Barat. Dan kita juga menyaksikan hari ini ternyata geliat umat Islam di sana luar biasa. Bahkan di beberapa bulan yang lalu ada sebuah konferensi media Islam yang diadakan di Hotel Sultan di Prakasya Rabitul Alam Islami. Salah seorang pembicara dari Inggris, tokoh pemrakarsa media di Inggris, dia mengatakan baru sekarang, kata dia, di parlemen Inggris itu ada sebuah tempat yang bisa dipergunakan untuk sholat. Jadi di parlemen Inggris, di DPR-nya Inggris, DPR Inggris sekarang itu ada tempat yang bisa digunakan untuk sholat. Mereka mengakui hal ini sebagai hak sipil, hak warganya, ya, selama itu ada peraturannya. Jadi sebenarnya keterbukaan yang ada di dunia Barat adalah sebuah hal yang memberikan waktu, memberikan ruang yang cukup ya, bagi umat Islam untuk menunjukkan bagaimana sebenarnya Islam. Maka oleh karena itu, para jemaah sekalian berbahagia, inilah sebenarnya satu hal yang menjadi catatan buat kita. Rasulullah SAW sendiri sudah memberikan prediksi tentang hal ini, dan juga salah satu nubuat di dalam salah satu hadisnya bahwa sesungguhnya nanti wa inna minhum la yu'minuna bihi qabla mauti, sesungguhnya orang-orang Nasrani kebanyakan dari mereka akan beriman kepada Isa sebelum kematian Isa. Jadi kalau kita berbicara akhir zaman, Allah akan sudah tanda-tanda akhir zaman. Karena kalau kita lihat Syria yang sekarang berkonflik itu adalah tempat yang dikatakan Rasul dalam salah satu hadisnya turunnya Nabi Isa di sana. Jadi Nabi Isa akan turun di sebuah masjid yang namanya Menara Putih. Ya, jadi di menara itulah Nabi Isa akan turun. Masjid yang mana Allah alam bisawab. Tapi ini menunjukkan kepada kita bahwa kelihatannya bisa jadi adalah waktu-waktu yang sudah semakin dekat. Dari mulai Arab Spring, berubahnya kepemimpinan di dunia Arab, kemudian tidak akan terjadi hari kiamat kata Rasul sampai terjadi
peperangan antara umat Islam dan Yahudi. Kemudian turunnya Dajjal, yang Dajjal ini akan berperang ya, bersama dengan orang-orang Yahudi, tokoh-tokohnya. Sementara Nabi Isa itu ya diperkirakan akan turun di Damaskus di Syria, dan Nabi Isa akan turun dengan membawa misi. Misi yang pertama menyadarkan kembali umat Nasrani, umat Kristen, bahwa persangkaan mereka tentang ketuhanan Nabi Isa itu menjadi gugur dengan turun Nabi Isa. Nabi Isa-nya ada, jadi persangkaan tentang Tuhan itu gugur. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Nasrani di akhir zaman nanti akan banyak yang masuk Islam. Apalagi dengan kedatangan Nabi Isa. Sekarang saja Nabi Isa belum datang dalam wujudnya, kita melihat cukup banyak orang-orang yang masuk Islam. Ya. Artinya gelombang umat Islam itu luar biasa, Islamisasi. Kalau kita baca linknya Imam Masjid New York, Imam Samsi Ali, beliau bercerita bahwa setiap hari itu ada orang yang masuk Islam. Jadi beliau itu buka kuliah bagi siapa saja yang datang dari agama manapun. Di situ terbuka forumnya, silakan yang mau bertanya tentang Islam. Dan dalam forum itu setiap hari pasti ada orang yang masuk Islam. Ini menunjukkan bahwa ternyata pasca 11 September tahun 2001 yang dikhawatirkan umat Islam itu sesuatu hal yang ditakutkan, justru sebaliknya, gelombang untuk mengenal Islam malah jadi semakin besar. Dan itulah yang terjadi. Kemudian Rasulullah SAW sendiri sudah memberikan prediksi bahwa sesungguhnya umat Islam inilah yang nanti akan memberikan pencerahan. Hanya barangkali pertanyaannya tadi, kita siapkah untuk menyiapkan generasi tersebut? Karena kalau dalam bahasa kita seperti kita membuat tape. Membuat tape itu lembek atau tidaknya itu akan tergantung raginya. Jadi kalau kita buat tape itu harus pakai ragi. Bagaimana raginya itu yang akan membuat tape singkong yang tadinya keras menjadi lembek? Bagaimana raginya? Bisa cepat atau bisa lama? Siapa? Ya kita yang sekarang memiliki peranan. Kita menunjukkan kepada dunia bahwa sesungguhnya Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang betul-betul menjunjung tinggi peradaban, insya Allah sebenarnya adalah agama yang sangat dibutuhkan oleh umat manusia. Karena kata para ulama sesungguhnya Islam ini mahjubun bil muslimin, Islam terhalang oleh kaum muslimin itu sendiri. Sehingga ketika orang mau mempelajari Islam, bagaimana keindahan Islam, yang dilihat adalah umat Islamnya yang selama ini belum menerapkan ajaran Islam secara baik. Maka sering ada orang mengatakan, saya melihat Islam, kata salah seorang ulama, tapi saya tidak melihat kaum muslimin. Dan saya melihat kaum muslimin, tapi saya tidak melihat Islam. Jadi saya melihat Islam, kata dia, dilakukan oleh orang-orang yang baik, yang sebenarnya itu adalah ajaran Islam, tapi bukan kaum muslim. Seperti orang-orang barat tadi, termasuk melihat kaum muslimin, tetapi tidak melihat Islam. Kenapa? Karena salah satunya adalah jauhnya mereka dari ajaran Islam itu sendiri. Bapak dan Ibu jemaah berbahagia, mudah-mudahan Ramadan ini juga menjadi salah satu momentum buat kita mentafakuri kembali ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali mengkaji bagaimana Islam sebagai agama yang Allah turunkan, sebagai agama yang rahmatan lil alamin, agama penutup yang Allah khususkan buat umat ini, yang sebenarnya merupakan agama yang bersambung dari para nabi yang terdahulu. Dan kita juga menyaksikan bahwa sesungguhnya kezaliman-kezaliman yang terjadi hari ini, penindasan di mana-mana yang terjadi hari ini karena absennya umat Islam dari panggung dunia. Jadi absennya umat Islam dari panggung dunia ini yang menyebabkan umat Islam tidak memberikan peranan kontribusinya dalam dunia internasional. Walaupun pilihan ini sudah mulai kita saksikan hari ini. Di antaranya misalnya kita melihat bagaimana Turki, salah satu fenomena juga tersendiri yang menunjukkan kepada kita salah satu model dunia Islam. Jadi Turki ini sampai sekarang secara konstitusi dia masih menganut paham sekularisme ala Kemal Atatürk di Turki. Tapi yang tampil sekarang pemimpin dari kalangan Islam, Erdogan, kemudian Abdullah Gül. Sejarah di Turki kenyang dengan sejarah kudeta. Setiap muncul pemimpin Muslim itu dikudeta. Tapi ketika muncul Erdogan, ini mungkin juga satu hal yang menarik buat kita. Erdogan ini salah satu tokoh yang juga menyuarakan bergabungnya Turki dengan Eropa, walaupun sekarang belum bergabung secara penuh. Di sisi politik,
dengan bergabungnya Turki dengan Uni Eropa sebagai bagian dari Eropa memberikan sisi positif. Kenapa? Karena kalau mereka bergabung dengan Eropa, masyarakat Eropa tidak memberikan toleransi kepada negara yang militer. Jadi kalau kemudian presiden dikudeta oleh militer, Eropa akan marah. Kenapa? Ini tidak sesuai dengan demokrasi. Disitulah Erdogan memiliki peranan besar. Memang Erdogan merintis karir dari mulai wali kota di Istanbul, kemudian naik. Bahkan ternyata pemimpin militer sendiri mengakui kepiawaian, kehebatan Erdogan dalam mengelola ekonomi. Sehingga ekonomi Turki itu dari mulai yang minus naik sekian kali lipat ekonominya, sehingga sekarang Turki menjadi sebuah negara yang ekonominya cukup kuat. Bahkan dia ditakuti. Jadi Turki itu sejak Erdogan menjadi pemimpin di Turki, inflasinya sampai minus sekian. Ketika Erdogan memimpin, bahkan dia bisa memimpin berkali-kali. Sudah 2 kali dia memimpin Turki. Bahkan orang-orang yang dalam bahasa kita mungkin rasa-rasanya jauh kalau dia bisa memilih orang dari partai Islam, seperti kalangan WTS dan sebagainya. Ketika dia wawancara, ente dari siapa? Kata dia, saya milih Erdogan. Kenapa ente milih Erdogan? Kan Erdogan itu dari kalangan Islam. Nggak takut nanti dilikuidasi, digusur lokalisasinya. Kata dia, nggak apa-apa. Justru dia ingin melakukan perubahan. Saya ini jadi wanita seperti ini bukan kehendak saya sendiri, tapi karena tuntutan ekonomi dan sebagainya. Tapi kita melihat kinerja Erdogan yang luar biasa, dan saya percaya kepada dirinya, dia akan melakukan perubahan. Dan itu terbukti. Sekarang itu uang Turki 1 lira itu, $1 itu setara dengan 1,2 lira. Saya beberapa kali bertemu dengan teman-teman dari Turki. Ketika dia lihat uang kita, dia ketawa. Kata dia, uang Indonesia. Kenapa? Nolnya kebanyakan. Jadi nolnya besar, tetapi nilainya kecil. Jumlahnya gede, 100.000. Nolnya kan banyak. Kata dia, kita di Turki 10 tahun yang lalu seperti ini. Uang itu nolnya banyak. Kemudian Presiden Erdogan ini mampu dengan skill, kemampuan ekonomi dia, membagikan ekonomi di Turki, membuang angka nol yang demikian banyak itu, yang kalau kita devaluasi ya, denominasi namanya, dibuang, tetapi tanpa menimbulkan gejolak. Ini salah satu kehebatan luar biasa itu. Sekarang Turki itu menjadi negara yang dijadikan favorit tempat orang yang berwisata ke sana. Ekonominya itu terus maju dan tumbuh. Bahkan mereka adalah orang-orang yang konsen memberikan bantuan. Saya beberapa kali ke tempat daerah-daerah bencana, di sana pasti ada orang-orang Turki. Dan Turki itu ini agak berbeda dengan negara Timur Tengah. Kalau Timur Tengah datang ke sana masih bantuan masjid. Kalau nggak masjid, tempat anak yatim. Kenapa? Karena itu yang ada dalilnya. Yang ada hadis itu, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Ana waqafil yatim, aku dan orang yang mengurus anak yatim seperti ini, kata Rasulullah, di surga. Itu yang ada dalilnya. Tapi Turki begitu datang, mereka tidak membangun masjid, tidak membangun anak yatim. Yang dibangun adalah tempat pendidikan. Karena mereka sadar bahwa dari sanalah sebenarnya peradaban itu dibangun. Maka kita menyaksikan bahwa soalnya kalau melihat Turki, sekolah-sekolah yang dibangun Turki rata-rata bagus. Seperti itu. Di Indonesia sebenarnya ada juga ternyata sekolah yang dibiayai oleh NGO Turki. Dan itulah salah satu karakter-karakter yang kita lihat juga diwarisi oleh Turki, salah satu negara yang sekarang ini sedang bangkit. Dan kita lihat Mesir juga satu negara yang juga diwaspadai, gitu, karena dia berbatasan langsung dengan Palestina, gitu. Termasuk negara-negara di sekitarnya yang lain. Salah satunya yang sekarang sedang berkembang adalah Syria. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita di sana, mengakhiri pertikaian dan pertentangan, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang berukhuwah dengan sebaik-baiknya. Barangkali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas tausiah kepada kita semua. Karena waktu juga udah kita mau masuk lagi. Jadi terima kasih kepada jamaah sudah hadir di sini. Kita udah mendengarkan tausiah. Mungkin Ustaz bisa bikin doa ditutup ya Pak. Kami silakan Ustaz. Bapak dan Ibu jemaah bahagia, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan di antara jemaah kita, di antara yang hadir hari ini, ada yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang lebih khusyuk hatinya, ada yang lebih takwa dan lebih tawadhu kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kita awal dengan umur kitab surat Al-Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arina as-sidqa min 'adzabi jahannam inna 'adzabaha kana gharam. إنها سنة مستقر ومقام. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، في فلسطين وفي أفغان وفي العراق وفي رحيم برحمته يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين واليهود والنصارى وجميع المسلمين فإنك على كل شيء قدير يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا الدنيا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا الآخرة التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل ما طرحتنا من كل شر برحمتك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب المجيب. السميع القريب المجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتم تقصيرنا يا رب برحمتك يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.